Oh ya, ini Naila dan Nazwa. Ini merupakan sistem reproduksi eksternal yang mana bagian pertama itu ada mas pubis. Mas pubis ini merupakan tonjolan berlemak di atas tulang kemaluan yang fungsinya untuk melindungi kemaluan dari benturan atau gesekan. Selanjutnya ada labia majora. Nah, selanjutnya ini ada labia majora. Tahu nggak labia majora itu buat apa? Nggak tahu. Lupa. Iya, lupa, Kak. Oke, kakak kasih tahu ya. Labia majora ini merupakan lapisan yang di luar vagina yang menutupi area vulva dari infeksi dan gesekan dari benda asing. Nah, terus setelah labia majora itu ada labia minora, yaitu lipatan yang lebih kecil yang berfungsi untuk melindungi lubang vagina dan uretra serta membantu pelumasan. Nah, selanjutnya ada klitoris. Nah, klitoris ini merupakan organ kecil yang sensitif yang mana berfungsi untuk menghasilkan rangsangan ketika melakukan hubungan seks. Selanjutnya ada uretra. Uretra ini merupakan lubang untuk keluarnya Ureter. Oh iya, ureter. Urin. Iya, kan, urin. tempat maka. keluarnya urin Iya, gitu. Nah, selanjutnya ini adalah bagian yang paling penting dari sistem reproduksi eksternal, yaitu vagina. Bagian terpenting dari sistem reproduksi eksternal yang mana berfungsi untuk tempat keluarnya bayi, masuknya sperma, dan keluarnya menstruasi. Oh gitu Kak. Terus yang ini Kak yang paling bawah itu lubang apa? Nah, yang terakhir lanjut ya adik-adik. Tadi kan bagian eksternal, sekarang bagian internal nih. Ada vagina. Tadi vagina udah kakak jelasin ya. Selanjutnya di sini ada serviks. Serviks itu merupakan bagian bawah rahim yang sempit yang berfungsi untuk mengatur masuknya sperma. Nah, di atasnya serviks ini ada uterus yang merupakan tempat di mana janin berkembang. Oh, jadi berkembang. Ya, jadi di sini ya, Kak? Iya, betul di sini yang mana janin itu berkembang menjadi bayi. Nah, selanjutnya itu ada tuba falopi yang merupakan tempat bertemunya sperma dengan sel telur. Wow. Ya, tahu nggak sel telur itu diproduksi di mana? Ovarium. Betul sekali Iya, ya adik-adik. Kalian Masya sudah Allah. pintar. Nah, dari sel telur yang diproduksi ovarium ini diangkut melalui fimbriae namanya untuk disalurkan ke tuba falopi tadi. Oke adik-adik, kalian udah tahu nih kan sistem reproduksi wanita apa aja. Sekarang kita masuk ke pembahasan sistem reproduksi pria. Wow, seru banget. Iya. Nah, di sini ada penis yang merupakan organ utama yang berfungsi untuk menyalurkan sperma. Selanjutnya ada skrotum. Nah, skrotum ini memiliki kulit yang menggantung di bawah penis yang berisi testis yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh agar tetap hangat. Selanjutnya ada testis yang mana sepasang organ oval di dalam skrotum yang menghasilkan. Nah, di sini adalah tempat utama penghasil sperma. Nah, selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini adalah saluran panjang yang melingkar di atas dan belakang testis. Fungsinya untuk mematangkan sperma dan tempat penyimpanan sperma sebelum ejakulasi. Selanjutnya ada vas deferens yang merupakan saluran panjang yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Nah, fungsinya untuk menyalurkan sperma menuju kantung semen dan uretra saat ejakulasi. Nah, selanjutnya ada vesicula seminalis, sepasang kelenjar yang berada di dekat kandung kemih. Fungsinya untuk menghasilkan cairan yang kaya nutrisi. Selanjutnya ada kelenjar prostat.
yang mana terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya untuk menetralkan keasaman dan menjaga sperma tetap hidup. Nah, ada nih namanya kelenjar Cowper yang berfungsi untuk menghasilkan cairan pelumas sebelum ejakulasi. Nah, yang terakhir ada uretra, merupakan saluran yang melewati penis, berfungsi untuk mengalirkan air kencing dan menyalurkan sperma saat ejakulasi. Maaf Kak, izin bertanya. Iya, boleh. Najwa. Ejakulasi itu apa Kak? Ejakulasi adalah proses keluarnya cairan semen yang mengandung sperma dari penis melalui uretra sebagai respon terhadap rangsangan seksual. Oh, makasih ya Kak. Oke. Oke, jadi adik aku bantu jelasin ya mengenai tentang struktur sperma. Oke, jadi bagian sperma itu ada paling ujungnya ada kepala. Kepala ini berfungsi untuk menyimpan inti sel dan membawa informasi genetik. Kemudian ada akrosom. Akrosom ini berfungsi sebagai mengandung enzim untuk menembus dinding ovum saat pembuahan. Kemudian ini ada leher. Nah, leher ini menghubungkan kepala dan tengah. Nah, fungsinya ini tempat awal mitokondria dan membantu pergerakan. Kemudian ada bagian tengah. Nah, ini di belakang leher ya, berfungsi sebagai banyak mitokondria menghasilkan energi untuk gerak. Kemudian yang paling belakang ini ada ekor atau flagel. Nah, bagiannya ada di paling belakang ya, berfungsi untuk menggerakkan sperma agar berenang menuju ovum. Paham nggak? Oh, kayak gitu. Paham. Oke, alhamdulillah kalau kalian paham. Sekarang lanjut ya di bagian ovum. Yang pertamanya ada zona pellucida. Zona pellucida ini letaknya lapisannya bening meliputi membran ovum. Fungsinya untuk melindungi ovum dan memilih sperma yang boleh masuk, hanya mencegah untuk satu sperma yang bisa masuk. Oh, kayak gitu. Ya, kemudian ada corona radiata, lapisan sel-sel di luar zona pellucida yang berfungsi memberi nutrisi pada ovum dan membantu saat ovulasi. Habis itu ini ada ooplasma atau sitoplasma ovum. Itu isi sel telur, menyimpan cadangan makanan untuk embrio awal. Kemudian ada inti sel atau nukleus, bagian tengah. Nah, itu tuh mengandung DNA ibu untuk diwariskan. Habis itu ada membran plasma, letaknya di kulit bagian paling dalam sebelum zona pellucida. Nah, ini berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat penentu sperma yang masuk. Kemudian yang terakhir ada granula kortikal. Nah, tempatnya ini di bawah membran plasma. Fungsinya untuk menghalangi sperma lain setelah satu sperma berhasil masuk atau mencegah pembuahan ganda. Oh, Jadi gitu. kayak gitu, Kak. Baru tahu aku. Iya. Oke, jadi itu penjelasan tentang struktur ovum dan sperma ya, adik-adik. Terus selanjutnya kita mau masuk ke tahap fertilisasi. Tapi sebelumnya kita bahas pembelahan dulu nih. Mulai dari pembelahan yang untuk pria dulu ya. Bakal dilanjutin sama Kak Mutia. Kak Mutia jelasin Kak Mutia. Oke, terima kasih atas waktunya karena bisa. Baik, pembahasan Mutia ambil alih. Nah, kita akan membahas tentang spermatogonium, merupakan proses pembelahan yang dilakukan oleh si sperma. Nah, proses spermatogonium ini dimulai dari spermatogonium yang bersifat diploid, yaitu 2N yang membelah melalui mitosis. Kemudian menghasilkan spermatosit primer dan sifatnya masih sama, yaitu diploid atau 2N. Spermatosit primer ini kemudian masuk ke pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan spermatosit sekunder. Pada saat ini sifatnya berubah menjadi haploid atau N. Setelah itu spermatosit sekunder melanjutkan pembelahannya menjadi meiosis 2 sehingga terbentuk 4 spermatid yang sifatnya haploid atau N.
Spermatid ini kemudian mengalami pematangan bentuk melalui proses spermatogenesis dan akhirnya berubah menjadi spermatozoa yang bersifat haploid dan siap untuk membuahi sel telur. Begitu adik-adik. Nah, lanjutnya sekarang itu oogenium yang merupakan proses pembelahan yang dialami oleh sel telur. Oogenesis ini dimulai dari oogonium yang bersifat diploid yaitu 2N yang melakukan pembelahan mitosis dan berubah menjadi oosit primer dan sifatnya masih sama 2N yaitu diploid. Kemudian oosit primer memasuki tahap meiosis 1 dan menghasilkan bentuk oosit sekunder. Sifatnya sudah berubah menjadi haploid atau N, serta menghasilkan badan polar primer yang bersifat haploid. Namun pembelahan ini tidak seimbang karena oosit sekunder menerima lebih banyak sitoplasma agar bisa berkembang menjadi ovum. Selanjutnya, oosit sekunder akan melanjutkan ke pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan ootit yang bersifat haploid atau N dan satu badan polar sekunder yang bersifat haploid. Oh gitu. Ya, terus lebih serunya lagi, ootit ini kemudian mengalami pematangan menjadi ovum atau sel telur yang sudah matang, yang siap untuk dibuahi oleh sperma. Sedangkan badan polar yang mengalami degenerasi akan hilang fungsinya dan hancur melebur menjadi darah menstruasi. Gitu deh adik-adik. Oke Kak. Oke, jadi selanjutnya kita bakal jelasin ini ya tentang fertilisasi. Jadi pertama tuh bagian-bagiannya ada penetrasi zona pellucida. Ini adalah lapisan pelindung yang menyelimuti sel telur. Kemudian ada reaksi akrosom, proses ketika bagian ujung kepala sperma melepaskan enzim untuk melubangi zona pellucida. Terus yang ketiga ini ada zona pellucida setelah fertilisasi. Setelah sperma masuk, zona pellucida ini tuh akan mengeras. Tujuannya ini adalah mencegah sperma yang lain masuk. Jadi hanya satu sperma yang dapat dibuahi. Gitu. Paham nggak adik-adik? Paham. Iya Kak, Oh seperti iya itu. paham. Nah, oke adik-adik, kita lanjut lagi ya di gambar selanjutnya. Ini Iya, tuh Kak. ada proses embrio ya, pelepasan. Jadi itu ada ovulasi, itu pelepasan sel telur di ovarium. Sel telur yang matang akan dilepaskan. Nah, proses ini tuh disebut juga sebagai proses ovulasi. Oh, Kemudian yang kedua itu ada pembuahan atau fertilisasi. Nah, jika sperma developi maka akan terjadi pembuahan. Hasil pembuahan disebut zigot atau sel tunggal. Nah, perkembangan zigot di developi itu yang hari pertama itu sel tunggal, zigot, belum membelah. Kemudian hari kedua menjadi 2 sel, mulai membelah menjadi 2 sel. Kemudian hari ketiga membelah terus menjadi 4 sel. Hari keempat sampai ke-16, hari keempat 16 sel atau morula. Zigot berubah menjadi bola-bola sel padat bernama morula. Oh, morula. Ya, kemudian hari kelima blastokista awal. Morula ini berkembang menjadi blastokista, yaitu bola dengan rongga berisi cairan. Kemudian hari ke-6 sampai ke-8 blastokista tahap akhir, semakin matang dan siap menempel di dinding rahim. Kemudian hari ke-8 sampai 9 yaitu implantasi. Nah, ini blastokista ini tuh menempel blastokista ini menempel pada endometrium atau dinding rahim yang sebelah di sini. Habis itu, nah jadi itu tadi proses dari implantasi awal terbentuknya embrio. Setelah implantasi berhasil, kehamilan mulai terbentuk. Gitu jadi. Oke, makasih ya Kak. Oke. Makasih ya Kak. Oke adik-adik, kita lanjut nih ya pembahasan tentang siklus menstruasi.
Nah, ini colorful banget ya warna-warni. Iya, Ya. cantik banget, coba cantik banget. Cantik banget kakak. Bagus, Siapa yang bikin Kak. ini? Ini gambarannya Kak Mutia. Oh, Kak Moti. Cantik banget. Oke, next ya ke pembahasan. Itu ada hari ke-1 sampai ke-5 ditandai oleh warna merah. Nah, fase ini tuh lapisan dinding rahim endometrium tadi itu menebal. Kemudian akan menebal pada siklus sebelumnya luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Kemudian yang kedua ini fase praovulasi atau proliferatif. Nah, hari ke-6 sampai ke-16 ini tuh warnanya abu-abu ya. Pada fase ini tuh estrogen mulai meningkat, kemudian endometrium ini akan menebal lagi untuk mempersiapkan kehamilan berikutnya. Terus yang ketiga ini fase ovulasi atau ovulation hari ke-14, sekitar hari ke-14an. Nah, ini ditandai oleh warna hijau. Ini adalah fase pelepasan sel telur dari ovarium. Jadi ini fase bisa disebut sebagai fase subur ya, adik-adik. Kemudian ada selanjutnya ada fase sekretory atau luteal phase. Nah, ini tuh hari ke-15 sampai ke-28 ditandai oleh warna kuning ini setelah ovulasi. Jadi folikel yang kosong itu berubah jadi corpus luteum yang menghasilkan progesteron. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum ini mengecil. Kemudian progesteron turun drastis. Endometrium mulai luruh, kembali ke fase menstruasi lagi. Jadi nanti kembali lagi ya adik-adik ya dari fase pertama lagi menstruasi. Jadi bakal muter terus tuh sampai ya nanti gitu. Lanjut lagi Kak, lanjut lagi. Oke, kita next ya. Action. Oke, jadi selanjutnya ini kita bakal bahas tentang apa sih kayak grafik gitu ya adik-adik. Iya Kak. Jadi yang pertama itu ada bagian ovarium, bagian atas itu hari 1 sampai ke-7 folikel ini kecil. Kemudian sel telur masih kecil, ovariumnya ini mulai memiliki folikel mana yang akan matang. Kemudian hari ke-8 sampai ke-13 folikel ini matang. Folikelnya bakal tumbuh besar semakin besar, dipengaruhi oleh hormon FSH. Kemudian hari ke-14 itu ada hari ke-14 ovulasi. Folikel pecah dan melepaskan sel telur dipicu oleh lonjakan hormon LH. Kemudian hari ke-15 sampai ke-28 corpus luteum. Sisa folikel berubah menjadi corpus luteum. Nah, ini menghasilkan progesteron untuk menyiapkan dinding rahim. Nah, jika tidak ada pembuahan, maka corpus luteum ini tuh bakal merosot tadi dan progesteron akan turun, kemudian akan terjadi apa tadi? Menstruasi. Kemudian ada bagian hormon nih, ada grafik di bagian tengah. Itu tuh ada yang pertama fase folikuler hari 1 sampai 13. FSH bakal naik untuk merangsang pertumbuhan folikel. Kemudian ada ovulasi hari ke-14. Terjadi lonjakan LH sangat tinggi, sel telur dilepaskan. Kemudian ada terakhir ini fase luteal hari ke-15 sampai ke-28. Progesteron menjadi hormon yang paling tinggi. Fungsinya ini untuk menjaga endometrium agar tebal dan siap menerima embrio. FSH dan LH turun kembali. Kemudian bagian bawah ini ada endometrium atau dinding rahim. Hari ke-1 sampai ke-5 ada menstruasi, endometrium ini luruh. Kemudian hari ke-16 sampai hari ke-13 penebalan awal, hari ke-14 ovulasi. Ya dan selanjutnya. Ini sama ya Dek ya sama penjelasan yang tadi. Cuman ini mungkin lebih dijabarkan aja. Cuman yang ini sama aja kayak yang pembahasan yang tadi, ovulasi dan sebagainya gitu. Paham nggak? Paham Kakak. Insyaallah paham. Jen. Nah, kerasa nih kita udah masuk ke perkembangan. Oh iya. Ya, proses perkembangan janin ya kan. Habis itu ini yang pertama proses perkembangan janin itu kan tadi kan setelah fertilisasi. Habis itu ada minggu ini ya karena kita udah kelamaan nih di sini kita kakak bakal nyingkatin lagi ya. Iya Kak. Nah, ini tuh intinya pada proses perkembangan janin ini tuh ada peristiwa. Ini ada yang pertama itu pembuahan. Nah, ini tuh spermanya plus sel telur bertemu membentuk zigot. Kemudian ada implantasi blastokista tadi ya menempel di dinding rahim kayak pembahasan kita sebelumnya.
Kemudian minggu ke-3 sampai ke-8 organ dasar terbentuk. Ini fase kritis. Habis itu minggu ke-9 sampai ke-28 itu pertumbuhan organ dan sistem tubuh. Kemudian di minggu terakhir ya, minggu 9 sampai 40 ini pematangan organ dan persiapan bayi untuk keluar dilahirkan. Jadi kan simple banget ya. Jadi Iya. kalau buat simpelnya kayak gitulah, intinya tuh kayak gitu. Paham nggak? Paham Kak, paham. Oke. Action. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang fertilisasi. Habis itu apa namanya? Perkembangan janin. Iya, perkembangan janin. Nah, sampai janin dilahirkan. Iya. Nah, setelah janin dilahirkan itu, ibu itu bakal mengalami keluar darah kayak menstruasi, cuman bukan menstruasi. Namanya itu darah nifas. Nah, ini dia tahapan darah nifas. Iya. Yang pertama ini ada gambarnya, ini ada lochia rubra. Nah, lochia rubra ini itu berlangsung 1 sampai 3 hari. Darahnya ini berwarna merah kehitaman, keluarnya cukup banyak seperti haid berat. Kayak haid awal-awal gitu ya, pertengahan itu kan banyak banget tuh. Kemudian berisi sisa jaringan rahim dan plasenta. Terus yang gambar kedua ini ada lochia sanguinolenta. Nah, ini tuh berlangsung 3 sampai 7 hari. Nah, warna darahnya ini menjadi merah muda. Kemudian jumlahnya itu mulai berkurang, nggak sebanyak yang lochia rubra tadi. Dan bercampur dengan lendir. Lendir. Iya, lendir. Kemudian yang selanjutnya ini gambar baliknya lochia serosa. Ini berlangsung 7 sampai 14 hari. Warna darahnya ini menjadi kuning kecoklatan. Volumenya makin sedikit lagi. Kemudian berisi sisa sel hormon dan sel darah putih. Dan kemudian selanjutnya ini sebelahnya yang terakhir ada lochia alba. Nah, lochia alba ini tuh berlangsung kurang sampai ke 14 hari kurang lah ya. Habis itu warnanya putih, bening, ya hampir mirip kayak keputihan gitu, cuma dia lebih bening dan putih. Kemudian itu menandakan bahwa masa pemulihan. Nah, cairannya ini berisi lendir dan sisa jaringan mati. Sampai situ aja ya Kak? Ya, sampai situ. Gitu. Nah, kemudian itu kita langsung lanjut ya kita. Iya Kak. Ini ada cervical effacement dan dilation. Nah, ini tuh proses ini ya adik-adik, bayi keluar dari rahimnya ibu. Nah, gimana aja sih? Ya, ini gambar yang pertama yang poin A itu cervix belum menipis dan belum membuka. Jadi masih menutup ya jalan keluarnya. Masih kecil ya? Ya, masih bukan masih kecil, emang masih menutup. Oh iya. Kemudian yang B, nah yang B ini cervixnya mulai menipis dan membuka sekitar 1 cm. Jalan keluarnya itu udah mulai membuka dikit 1 cm. Kemudian yang gambar C, pembukaan sekitar 5 cm. Nah, proses persalinan aktif mulai berlangsung. Jadi udah mulai pembukaan kelima nih ya. Kemudian yang poin D, pembukaan 10 cm, siap untuk tahap mengejan dan melahirkan bayi. Jadi pada pembukaan ke-10 ini ya, ini yang paling terakhir untuk menandakan bahwa janin itu sudah siap untuk dikeluarkan melalui saluran tadi. Jadi ini simple sih memahaminya, insya Allah kan mudah kok buat ngafal, ya kan? Iya. Oke, jadi kan tadi kita udah bahas tentang itu ya pembukaan bayi. Kemudian kita bahas tentang laktasi. Nah, laktasi ini struktur dari laktasi ya. Yang pertama itu ada kulit. Kulit ini lapisan terluar yang melindungi payudara. Ada areola, daerah berwarna gelap yang ada di sekitar puting. Terus ada puting susu, tempat keluarnya ASI dan dari saluran susu. Terus dia ada lobus. Lobus ini kumpulan kelenjar kecil alveoli yang memproduksi ASI. Kemudian ada saluran susu, fungsinya untuk mengalirkan ASI dari lobus menuju puting. Kemudian ada jaringan adiposa, lemak, memberikan bentuk dan bantalan pada payudara. Terus ini ada otot dada terletak di belakang payudara. Nah, fungsinya untuk memberi penopang. Kemudian terakhir ini ada dinding toraks, dinding dada tempat payudara menempel.
Oke adik-adik, nggak kerasa nih Iya, Kak. kita udah sampai di gambar terakhir kan ini ya untuk semester 1. Iya, Kak. Nah, ini terakhir itu kita bakal bahas tentang mekanisme kerja prolaktin dan Sitosin. ya. Jadi ini ya gambarnya. Ya. Udah jelas banget nih, udah ada keterangannya juga. Jadi yang pertama itu bayi merasa lapar. Nah, bayi ini yang merasakan lapar, dia kan otomatis menghisap payudara sang ibu. Nah, mencari payudara, kemudian si bayi akan menghisap. Nah, hisapan bayi ini akan merangsang saraf di payudara. Rangsangannya ini akan menuju saraf hipotalamus atau saraf di otak ya, hipotalamus. Nah, hipotalamus ini akan menghasilkan sinyal ke pituitari posterior dan pituitari anterior. Nah, dari kedua ini itu akan menghasilkan dua hormon. Nah, pituitari posterior ini akan menghasilkan hormon oksitosin yang berfungsinya untuk menghasilkan ASI. Kemudian pituitari anterior ini akan menghasilkan hormon prolaktin. Nah, ini yang nantinya akan berfungsi untuk sebagai kontraksi otot memeras ASI keluar. Nah, dari situ ASI ini akan keluar lewat saluran susu menuju puting. Nah, akan menuju puting akhirnya keluar dan nanti akan dihisap oleh sang bayi tadi. Paham nggak? Jelas nggak? Jelas, Kak. Insyaallah jelas. Oke. Teman-teman Jelas kan? Jelas. Oke. Oke.